Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Allah mempertemukan kita kembali, kita semuanya bisa bersilaturahim di majelis yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda semuanya berkenan untuk datang di majelis ini. Mudah-mudahan dengan ketandatangan Anda semuanya mendatangkan keberkahan, tercatat sebagai pahala silaturahim. Segala hajat Anda semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu tema, yaitu tentang penyimpangan sekte Salafi Wahabi. Alasan mengapa sekte Salafi Wahabi disebut dengan sekte tanduk setan Najd, ya. Ada sebuah hadis yang sangat populer. Hadis ini adalah memberitakan tentang munculnya kelompok di akhir zaman, kelompok yang merusak ajaran Islam dari dalam. Mereka mengaku Islam, tetapi mereka pada hakikatnya adalah merusak ajaran Islam. Ya, mereka adalah kelompok yang sangat ekstrim dalam beragama, mengaku Islam tapi mengkafirkan umat Islam yang lainnya di keluar kelompok mereka. Mereka lah yang diindikasikan oleh Rasulullah SAW sebagai pengikut tanduk setan Najd. Ya, kelompok ini, kelompok Salafi Wahabi, muncul yaitu dari Najd. Nah, ada hadisnya, ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil menghadap ke arah timur, tempat terbitnya matahari. Ya, ketahuilah sesungguhnya fitnah itu datangnya dari sana, dari tempat munculnya tanduk setan. Nah, ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, indikasi tentang munculnya kelompok Salafi Wahabi, yaitu dari arah timur, ya, sebelah timur dari Madinah, yaitulah tempat dataran tinggi yang disebut dengan Najd, ya, di wilayah Riyadh, di wilayah Saudi. Ya, dataran tinggi Najd inilah yang munculnya nanti kelompok, yaitu pendiri dari Wahabi, yaitu tempat lahirnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 7093. Ya, Muhammad bin Abdul Wahhab atau pendiri dari aliran Wahabi ini, yaitu lahir dari kelompok Bani Tamim. Ya, termasuk nanti tempat lahirnya Musailamah al-Kadzab, yang dulu dalam sejarah mengaku sebagai nabi tapi dia adalah nabi palsu. Ya, Musailamah al-Kadzab ini juga lahir dari Najd, dari Bani Tamim. Jadi sama dengan pendiri dari Muhammad bin Abdul Wahhab, tempat lahirnya yaitu Najd. Kemudian termasuk kelompok yang disebut sebagai kelompok Khawarij. Ya, Khawarij artinya kelompok yang keluar dari ajaran Islam. Ya, termasuk Salafi Wahabi ini adalah kelompok Khawarij, kelompok yang menyempal dari mayoritas umat Islam karena sikapnya yang sangat ekstrim dalam beragama, mengkafirkan, menuduh musyrik, menuduh bid'ah kepada sesama umat Islam yang lainnya. Ya, jadi tiga tokoh besar, yaitu kelompok dari Musailamah al-Kadzab tadi, dia lahir dari Najd. Kemudian kelompok Khawarij yang menuduh Rasulullah orang yang tidak adil,
yang disebut dengan Dzul Khuwaisirah. Jadi Dzul Khuwaisirah inilah cikal bakal kelompok Khawarij yang kemudian pada masa berikutnya diikuti oleh kelompok pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu kelompok Salafi Wahabi. Di manakah letak Najd atau munculnya tanduk setan? Yaitu di arah timur dari wilayah Madinah, ya, tempat dataran tinggi. Wajar kemudian dalam hadis Rasulullah tidak mau mendoakan penduduk Najd, ya, karena disinilah cikal bakal munculnya kelompok perpecahan akhir zaman atau fitnah di akhir zaman nanti. Ya, An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar qala, ya, berkata, qala Allahumma barik lana, ya, Rasulullah telah bersabda, Allahumma barik lana fi syamina, ya Allah berkahilah bagi kami Syam kami. Ya, ini doanya dari Rasulullah. Wa fi yamanina, dan dari Yaman kami, ya, dan dalam pada Yaman kami. Qalu, kemudian mereka berkata, ya, para sahabat berkata, wa fi najdina, doakan juga kepada Najd kami. Qala Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Qalu wa fi najdina. Ya, kemudian Rasulullah berkata, qala hunakal zalazil wal fitan. Ya, beliau bersabda, di sana muncul kegoncangan dan fitnah. Wa biha tatlu'u qarnus syaitan, dan dengannya muncul atau datangnya qarnus syaitan, yaitu tanduk setan, ya. Hadis sahih Bukhari nomor 1037. Ya, ini senada dengan hadis yang di atas tadi, ya, hadis yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya, tentang munculnya sekte tanduk setan Najd, yaitu sekte Salafi Wahabi. Jadi jelaslah bahwasanya munculnya kelompok Salafi Wahabi di akhir zaman yang merusak ajaran Islam dari dalam, dan mereka adalah berakidah tauhid, yang akidahnya itu sama dengan akidah Yahudi, adalah mereka kelompok perusak ajaran Islam yang sudah diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, tentang kelompok munculnya sekte Khawarij yang kemudian diikuti oleh pengikut Muhammad bin Abdul Wahab ini, yaitu tentang tokoh yang bernama Dzul Khuwaisirah. Ya, ini ada hadisnya tentang munculnya Dzul Khuwaisirah dari Bani Tamim atau dari Najd. Ya, sama tempat lahirnya dari Muhammad bin Abdul Wahab dan Musailamah al-Kadzab, yaitu nabi palsu. Telah bercerita kepada kami Abu al-Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membagi-bagikan pembagian harta, datanglah Dzul Khuwaisirah. Nah, tokoh inilah yang disebut dengan kelompok Khawarij, ya, kemudian nanti diikuti oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya, kelompok yang ekstrim, kelompok yang disebut kelompok Khawarij yang keluar dari ajaran Islam atau menyempal dari mayoritas umat Islam. Seorang laki-laki dari Bani Tamim lalu berkata, wahai Rasulullah, tolong engkau berlaku adil. Jadi menyuruh Rasulullah untuk berlaku adil. Jadi telah menuduh Rasulullah itu tidak bisa berlaku adil. Maka beliau berkata, celakalah kamu, siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil. Jadi Rasulullah tersinggung dengan perkataan dari Dzul Khuwaisir. Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil. Kemudian Umar berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya. Kemudian
karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian memandang remeh sholatnya dibanding sholat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari target hewan buruan. Hadis riwayat Bukhari nomor 3341. Nah, ini tentang munculnya kelompok Khawarij, ya cikal bakal Khawarij yang bernama yaitu Dzul Khuwaisirah, ya dari Bani Tamim juga dari Najd. Jadi sama-sama Muhammad bin Abdul Wahab itu dari Najd, dari Bani Tamim yang disebut sebagai kelompok sekte pengikut dari tanduk setan Najd. Ya, mereka inilah perusak Islam yang banyak umat tidak sadar. Orang awam seolah-olah lidahnya itu manis, lidahnya seolah-olah mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah jargonnya, tapi padahal mereka menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka telah berbuat fitnah, yaitu menyesatkan umat Islam, menyesatkan kaum awam. Maka target mereka adalah kelompok kaum awam yang tidak belajar di pesantren, tidak belajar Islam secara kafah, secara menyeluruh, kecuali hanya sekedar daurah sepenggal-sepenggal, ya menggunakan hadis hanya satu hadis saja, ya kullu bid'atin dolalah, kemudian hadis yang lain tidak berfungsi, ya tidak mereka gunakan. Serampangan menuduh umat Islam dengan tuduhan yang sangat keji. Inilah disebut sebagai sekte tanduk setan Najd. Maka kita sebagai umat Islam pengikut mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya maka hendaknya berhati-hati kelompok yang telah menyempal dari ajaran Islam. Mereka itu hanya 0, sekian persen dari tubuh umat Islam. Artinya mereka tidak ada apa-apanya, namun mereka ini paling berisik, paling rewel, paling mudah memvonis kafir, musyrik dan sebagainya kepada umat Islam di keluar kelompok mereka. Maka kita semuanya harus berhati-hati, waspada, jaga anak-anak kita semuanya, didik anak-anak kita di lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, agar tidak tersesat, agar tidak menyimpang, agar tidak masuk perangkap dari kelompok Salafi Wahabi atau kelompok sekte tanduk setan Najd. Ya, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya. Tetap kita istiqomah hidup di akhir zaman ini, tidak menyempal dari mayoritas umat Islam, tidak tersesat sebagaimana kelompok Salafi dan Wahabi. Ya, perkataannya manis, mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, padahal itu hanyalah fitnah untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih Anda semuanya sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang, memberikan informasi, memberikan kemanfaatan untuk umat Islam, sehingga umat Islam berwaspada, berhati-hati, tidak masuk dalam kelompok yang menyimpang atau menyempal dari ajaran Islam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.